Kita bahas dulu matan ya. Sekarang wal muqayyad bisifah yuhmalu alaihi al-mutlaq karraqabati quyyidat bil iman fi ba'dil mawadi' wa utliqat fi ba'dil mawadi' fa yuhmalu al-mutlaq 'ala al-muqayyad. Jadi begini maksudnya. Adapun taksis dengan sifat itu tadi sudah kita jelaskan. Ada dalam satu ayat itu quyyidat bil iman. Bil iman. Bil iman. Muqayyad namanya. Ini namanya muqayyad dan mutlak. Ini namanya mutlak, umum. Mutlak. Tidak ada ikatannya, tidak terikat dengan sifat apapun. Quyyidat bil iman. Kata raqabah, perhatikan di situ. Wal muqayyadu bis sifah yuhmalu alaihi mutlaq. Maka al-mutlaq itu dibawa, yuhmal. Dibawa karraqabati bi quyyidat bil iman. Dibawa menjadi seperti raqabah yang diikat. Maksud diikat di sini adalah yang dibarengi. Yang dibarengi dengan iman. Seperti raqabah mukminah. Fatahriru raqabah mukminah itu dibarengi dengan kata mukminah, kata iman. Fi ba'dil mawadi, pada sebagian ayat. Ayat mawadi di sini tempat, maksudnya tempat ayat. Wa utliqat fi ba'dil mawadi. Kemudian utliq, mutlak itu tidak ada ikatan sama sekali pada tempat yang lain, maksudnya ayat yang lain. Fa yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Maka mutlak ini namanya mutlak. Ini namanya muqayyad. Maka mutlak ini yuhmal, dibawa 'alal muqayyad, dibawa menjadi seperti muqayyad. Paham ya? Insyaallah ini nanti akan dipelajari sama persis di pelajaran usul tafsir ada. Sama persis. Jadi kalau ada ayat yang umum, satu umum mutlak kayak gini, kemudian satu muqayyad, maka maka mutlak ini disamakan seperti muqayyad. Paham? Paham enggak? Belum. Kalau ada ayat seperti ini, raqabah mutlak, ini mutlak namanya. Mutlak itu tidak ada ikatan, tidak ada yang mengkhususkan. Mutlak umum. Mutlak itu hampir sama dengan umum. Bedanya mutlak dengan umum itu secara bahasa. Kalau mutlak itu nanti rumit lagi antum. Kalau mutlak itu mirip dengan umum lah, yang jelasnya umum, lebih umum. Kalau muqayyad muqayyad itu terikat. Maksud terikat dengan apa? Terikat dengan sifat. Paham ya? Muqayyad, mutlak. Sama seperti misalnya mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad. Mujtahid mutlak apa namanya? Mutlak, umum. Dia bisa mujtahid dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir, dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa, semua bidang. Mutlak, tidak terikat. Kemudian mujtahid mutlak, muqayyad, misalnya muqayyad bil fiqh, muqayyad bil lughah, muqayyad bil tafsir. Paham ya? Maka ketika ada ayat yang umum mutlak seperti ini, maka itu disamakan dengan muqayyad. Paham? Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitab, wa takhsisul kitabi bis sunnah, wa takhsisus sunnah bil kitab, wa takhsisus sunnah bis sunnah, wa takhsisus nutqi bil qiyas. Boleh mengkhususkan kitab dengan kitab, boleh mengkhususkan kitab dengan sunnah, boleh mengkhususkan sunnah dengan kitab, boleh mengkhususkan sunnah dengan sunnah, boleh mengkhususkan keduanya kitab dan sunnahnya dengan qiyas. Dengan qiyas. Ini sudah paham semua? Biar kita jelaskan ini dikit lagi nih, matannya dikit lagi, kemudian kita tinggal baca saja sisanya. Kalau antum paham matannya, insya Allah paham semua pelajarannya. Jadi pelajarannya cuma ini aja. Jadi tadi kita sudah bahas satu persatu, sekarang tinggal 3 baris lagi ya. 3 baris lagi. Paham semua? Oke. Jadi kalau udah paham matannya, insya Allah syarahnya tinggal baca aja.
Ada namanya takhsisat, aqsamut takhsis. Aqsamu takhsis. Yang pertama namanya sekarang at-takhsisul munfasil. Apa? At-takhsisul munfasil. At-takhsisu al-munfasil. Jadi kalau tadi kita bahas itu yang muttasil itu khusus dalam Al-Qur'an aja. Sekarang terpisah. Takhsis kitab dengan sunnah. Alkitab cukup nggak ini ya? Kemudian contohnya misalnya fal mutalaqat siltabusna. Kemudian ada yang am, ini yang am ya. Yang am. Yatarabbasna bi anfusihinna fala satu quru. Khas. Taksisnya wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Kemudian takhsisul kitab bis sunnah seperti misalnya am, ain am ya, hurrimat alaikum al-maitah. Khasnya, takhsisnya uhillat lana maitatan. Kemudian al-qiyas dengan qiyas, kitab dengan qiyas. Al-qiyas. فإذا أحسننا فعليهن نصف ما على المحصنات. Ini amnya. فإذا أحسننا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Kemudian khasnya, takhsisnya الزانية والزاني والزاني
fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kemudian qiyasnya, khasnya, taksisnya, al-abdu idza zana yujladu khamsuna jaldah. Kemudian berikutnya cukup ini sunnah, taksis sunnah dengan kitab. Umirtu an uqatilan nas. Umirtu an uqatilan nas. Taksisnya qatilul ladina la yu'minun. Ladina la yu'minun hatta yu'tuz zizyah. Yu'tu al-jizyah. Kemudian taksis dengan sunnah dengan sunnah. Amnya fima saqatis sama sama'u al-ushru. Khasnya laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Kemudian terakhir dengan kias. Kiasnya di sini ya. Bil kias. Amnya wa ma ubina min hayyin fa huwa mayyit. Wa ma ubina min hayyin fa huwa mayyit. Ini amnya. Kemudian dalam ayat wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Athatan wa mata'an ilahin. Wa mata'an ilahin. Al-qiyas, kiasnya nih. Kiasnya wal-rishu ar-rishu kisa yuqas atau yuqasu ala suf wal wabar wal syi'. Oke, perhatikan ini pelajaran terakhir dari matannya. Sekarang namanya at-takhsisul munfasil. Perhatikan. Kitab dengan kitab itu am
wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina salasatu quru. Jadi di sini umumnya apa? Yang mana umum di sini? Setiap semua yang diceraikan, semua wanita yang diceraikan itu menunggu maksudnya menunggu masa iddahnya itu salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci boleh. Jadi kalau Imam Madhab Hambali mengatakan salah satu quru di sini 3 kali haid, kalau Madhab Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Jadi setiap wanita yang diceraikan maka masa iddahnya berapa? 3 kali suci. Kita Madhab Syafi'i, kita ambil 3 kali suci ya. Nah, gimana kata am di sini? Yang umum di sini? Hah? Mana? Wal mutalaqat. Kenapa? Karena jamak beralif lam. Jadi semua wanita yang diceraikan masa iddahnya 3 kali suci. Ini am. Kemudian taksisnya dan ayat yang lain, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Taksisnya adalah kecuali, seolah di sini ada pengecualian, kecuali wanita yang hamil itu masa iddahnya kapan? Ajalnya, masa iddahnya kapan? Sampai dia melahirkan. 3 kali suci itu berapa hari biasanya? 3 kali suci berapa hari? 3 bulan ya? Sekitar gitu ya? Ya, anggaplah 3 bulan. Artinya apa? Misalnya ada seorang menceraikan istrinya yang sudah hamil 8 bulan, artinya cuma 1 bulan nunggunya. Iya kan? Jadi misalnya, kalau yang tadi umum ini, setiap wanita yang diceraikan, masa iddahnya, masa menunggunya itu 3 bulan, anggaplah 3 bulan, 3 haid di sini. Kemudian ditaksis dengan kecuali wanita yang hamil itu tidak harus 3 bulan gitu. Ya bisa saja misalnya dia hamil 1 bulan, artinya menunggunya bisa 8 bulan lagi. Bisa saja hamilnya sudah 8 bulan, bisa menunggunya cuma 1 bulan. Paham ya? Oke. Kemudian taksis munfasil al-kitab sunnah. Kitabnya adalah hurrimat alaikum al-maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Ini ayat yang umum, kitab. Kemudian ditaksis dengan sunnah, uhillat lana maitatani as-samaku wal jarad. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu ikan dan belalang. Kemudian taksis kitab dengan kias. Perhatikan. Ayatnya apa yang umum itu? Fa idza uhsinna fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Apabila, perhatikan bagus. Fa idza uhsinna, apabila muhsan fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Jadi setiap apabila seorang wanita atau laki-laki yang muhsan, maka mereka mendapatkan, maksudnya di sini adalah setiap budak yang muhsan, ini maksudnya budak di sini. Muhsan itu apa artinya? Hah? Muhsan yang sudah nikah, Muhsan itu yang sudah nikah dengan halal, bukan dengan zina. Jadi yang sudah nikah secara halal. Jadi setiap budak perhatikan, setiap budak yang muhsan, faida uhsinna di sini maksudnya adalah budak. Setiap budak yang muhsan, budak yang sudah nikah, apabila berzina, dia sudah nikah dan berzina, budak tadi, seorang budak, fa'alaihinna, maka budak tersebut, budak perempuan itu, nisfu ma'alal muhsanat, maka mereka mendapatkan setengah dari adabnya orang yang muhsanat, orang merdeka. Paham? Jadi setiap budak perempuan yang sudah nikah kemudian berzina, maka dia mendapatkan setengah adab, setengah hukuman dari wanita yang bukan budak, wanita merdeka yang berzina, yang sudah nikah. Paham? Hah? Dengar dulu sebentar. Nah, ini ayat-ayatnya. Kemudian ini yang umumnya, sebenarnya ini yang umum ini.
Yang umumnya di sini. Perhatikan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, setelah dijelaskan al-muhsanat ini berapa? Adabnya berapa? Jadi dijelaskan lagi, umumnya bersambung ke sini. Umumnya bersambung ke sini. Dijelaskan lagi adabnya ini berapa gitu. Ditaksis lagi adabnya berapa. Jadi setiap wanita berzina dan laki-laki berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka rajamlah mereka sebanyak 100 kali. 100 kali rajam. Kemudian kiasnya apa? Kiasnya, ini kiasnya. Apabila al-abdu idza zana yujladu khamsuna jaldah. Paham ya? Paham enggak? Hah? Nah, itu kiasnya. Ini bukan dari ayat, bukan dari sunnah. Kemudian terakhir, takhsis sunnah bil kitab. Mengkhususkan sunnah dan kitab. Umirtu an uqatilan nas. Nabi mengatakan dalam sunnah, dalam hadis, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah untuk membunuh semua manusia. An-nas, lihat itu di situ an-nas, jam'u al-muhalla bi alif lam. Jama' yang beralif lam. Semua manusia. Aku, kata Nabi, aku diperintah untuk membunuh semua manusia. Semua manusia tanpa terkecuali. Kemudian ditaksis dengan ayat. Wa qatilul ladina la yu'minuna, qatilul ladina la, ini taksisnya. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yarmuna wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Nah, sini taksisnya. Hatta yu'tul al-jizyah. Jadi kalau mereka sudah membayar jizyah, jizyah itu semacam apa? Pajak lah ya dibilang ya. Iya kan? Mirip-mirip lah, bukan pajak lah. Mirip. Jizyah itu khusus bagi orang kafir yang tinggal di negara Islam, mereka minta jaminan. Mereka akan aman dengan syarat apa? Bayar jizyah namanya, bayar jizyah. Artinya apa? Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Semua manusia yang di sini, walaupun kalau misalnya mereka tidak beriman, tapi kalau mereka sudah bayar jizyah, jadi Nabi tidak diperintahkan membunuh mereka. Paham? Paham nggak ini? Tarik? Paham. Kemudian berikutnya, takhsis sunnah bis sunnah. Misalnya dalam hadis lain Nabi mengatakan fi ma saqat as-sama'u al-ushru. Jadi setiap tanaman fi ma saqatis sama, setiap tanaman yang disirami oleh air hujan, air yang dari langit, sama air yang dari langit, maka zakatnya 1/10. Zakatnya berapa? 1/10. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa fi ma duna khamsati awsuq sadaqah. Maksudnya di sini zakat. Tidak ada zakatnya, tidak ada sedekah di bawah khamsatu awsuq. Paham enggak? Di sini tadi apa yang umum di sini? Fima. Tanaman apa saja? Fima. Pada tanaman apa saja yang disirami oleh air hujan dari langit, maka zakatnya berapa? 1/10. Kemudian itu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian Nabi mentakhsisnya dengan hadis yang lain, laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada, maksud tidak ada sini, tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya di bawah khamsatu awsuq, di bawah 5 awsuq. Awsuq ini sekitar kalau sekarang itu 652 kilo. Sekitar gitu, 652 kilo. Artinya apa? Kalau antum punya sawah penghasilan panennya misalnya 100 kilo totalnya, berarti apa? Tidak wajib zakat. Paham nggak? Padahal di awal Nabi mengatakan setiap yang disirami oleh air hujan itu wajib zakat. 1/10 zakatnya. Paham nggak?
Kemudian di taksis Nabi, kalau misalnya tidak sampai penghasilannya khamsatu ausuk atau misalnya 650 kilo, maka 652 kilo, maka tidak wajib zakat. Paham ya? Oke, terakhir. Taksis sunnah bil qiyas. Wa ma ubina min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang diambil ini hadisnya, sunnahnya ini, wa ma ubina min hayyin fahuwa mayyit. Apa yang diambil dari hewan, maka itu bangkai. Artinya apa? Najis. Paham ya? Semua yang antum copot dari hewan lagi hidup, misalnya antum copot bulunya, antum copot tanduknya, antum potong kakinya, semuanya bangkai. Hukumnya hukum bangkai. Artinya apa? Najis. Paham ya? Paham nggak? Semua, mau kepalanya antum potong, mau kakinya lagi hidup, misalnya kaki kan bisa saja, atau tangannya, atau telinganya, atau tanduknya antum ambil, dia lagi hidup, maka itu hukumnya hukum bangkai. Dan setiap bangkai itu najis, kecuali dua ini tadi. Kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min aswafiha wa awariha wa asy'ariha mata'un lakum ilal asasan wa mata'an lakum ilahin. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan setiap suf itu adalah bulu domba, wa aubariha, dan wa aubariha itu bulu onta, wa asy'ariha itu bulu kambing. Jadi setiap bulu dalam hewan itu beda-beda namanya. Setiap wa min aswafiha, setiap dari bulu domba, bulu onta, wabar itu bulu onta, asy'ar bulu kambing, semua itu adalah asasan lakum. Adalah Allah memberikan sebagai nikmat untuk perabotan bagi kalian atau untuk digunakan. Wa mata'an, dan kenikmatan kenikmatan sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi itu semua nikmat dari Allah. Ketika kita misalnya mengambil bulu dari domba, bulu dari onta, bulu dari kambing, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian kiasnya apa? Kiasnya adalah ar-rishu. Ar-rishu itu apa? Bulu ayam. Nah, di situ kan di ayat ini tidak disebutkan bulu ayam, rish. Paham ya? Jadi bulu ayam juga sama hukumnya. Hukumnya apa? Nikmat juga dari Allah. Paham sampai di sini? Paham nggak? Dari awal, wama, apa saja yang diambil dari hewan itu maka hukumnya hukum bangkai, maka najis. Kemudian Allah mengatakan, wa min aswafiha wa awbariha wa asy'ariha atsatsan wa mata'an ilahin. Setiap bulu domba, bulu onta, bulu kambing, itu semuanya nikmat untuk kalian. Artinya apa? Tidak mungkin nikmat itu sebagai bentuk najis. Tidak mungkin nikmat yang Allah berikan kepada kita itu najis. Paham ya? Padahal dari awal Nabi mengatakan mayit, bangkai, najis. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran itu nikmat. Artinya tidak mungkin ada nikmat yang berbentuk najis. Paham? Kemudian kiasnya apa? Kiasnya apa? Bulu ayam, rish, yuqasu ala sufi wal wabar wasyi'r. Nah, maka bulu ayam juga dikiaskan dengan bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing. Paham sampai di sini? Hah? Oke. Insyaallah penjelasannya kita baca pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.